Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini kita mau videokan ke aktivitas kita di pagi hari yang berada di rumah. Kan selama ini kita tahunya mubang-mubang saja. Jadi kalian mungkin ada yang penasaran apa sih kegiatan kami sehari-hari di rumah. Ya sama saja seperti ibu-ibu yang lain, beres-beres rumah, ya kan? Dan ini suami saya lagi siap-siap beres-beres laptop, buku-bukunya, karena ada kegiatan di sekolah. Pas ada kegiatan di sekolah mungkin sekitar 1 jam 2 jam lagi dia akan berangkat ke sekolah, tapi kita lihat dulu beres-beresnya tuh lagi si kuntit lagi beres-beres, lagi sapu-sapu di kamarnya Ibu Irma ini iparnya saya, jadi kita ini numpangnya di rumahnya Ibu Irma. Tuh si kuntitnya lagi nyapu sobat. Si kuntit ini kuntit ini saya kasih nama kuntit kepo karena selalu kepo urusan orang tuh. Nah, ini ada Kai, ini Kai Ipul sobat. Kai Ipul ini seorang sopir, dia bekerja di rumah Ibu Irma ini sekalian merangkap sebagai seorang tukang kebun. Kasihan Kai Ipul, tetapi dia tetap energik, semangat, pantang menyerah dalam hidup. Jadi motivasi juga itu Kai Ipul. Kembali lagi sama seperti ini Ibu Irma. Ibu Irma ini iparnya saya sobat. Dia pagi ini mau ada aktivitas ke kantor polisi. Ibu Irma ini adik dari suami saya, Irma Suryani namanya. Sekuntit lagi nyapu. Yang ini suaminya Ibu Irma. Suami Ibu Irma ini seorang polisi sobat, Kabid Humas adik Suryana yang berada di Balikpapan tugasnya. Suaminya Ibu Irma. Ya inilah suasana dalam rumahnya Ibu Irma Suryani, iparnya saya ini numpang di sini sobat, karena rumah ini besar, orangnya kurang, jadi kita disuruh diam di sini untuk sementara waktu gitu kan. Mudah-mudahan kami lain waktu kami bisa mempunyai rumah. Mohon doanya ya sobat, semoga kami bisa mempunyai rumah. Dan jadi sekarang kita kembali ke dapur, ke ruang tengah ini kita nyapu. Kalau nyapu ini kita bareng-bareng sama si kuntit. Rumah ini cukup besar sobat. Kalau kita aktivitas sendiri ya lumayan juga, tapi kalau kita bawa santai saja, insya Allah akan selesai semua yang kita kerjakan. Kalau rumah seperti ini kan jarang banyak kotorannya sobat, cuman ya harus disapu, itu udah wajib. Sapu dan pel itu sudah wajib, karena sampahnya memang nggak ada, tapi dia seperti debu atau pasir-pasir kan tidak enak tuh kalau kaki dipijak-pijak gitu kan. Jadi kita harus bersih-bersih terus setiap hari. Dimanapun kalian berada, kalian harus bersih-bersih juga kan. Sekarang kita nyapu di bagian ruang tengah, di bagian depan TV. Kalau dilihat dari sini memang tidak ada sampahnya, tapi kalau dipijak itu tidak enak. Pasti ada terasa pasir, debu, sampah-sampah yang halus. Tapi kalau sudah kita sapu seperti ini kan enak untuk dipijak, enak untuk dibaring setelah itu kan. Jadi beginilah kegiatan kami selama di rumah, sama juga tempat ibu-ibu ataupun dimanapun kalian berada. Kan sama juga kita harus aktivitas di rumah. Kalau aktivitas seperti ini kan sebagai dari olahraga juga.
biar kita sehat, banyak gerakan. Apalagi yang TKI di luar negeri itu kan lebih lumayan juga tuh pekerjaannya, 24 jam kita diam sama orang. Biasa ada yang kerjanya 3 lantai, 2 lantai, belum yang lain lagi. Tetap semangat buat para TKI yang berada di luar negeri. Kalau saya ini kan juga mantan TKI juga dulu, sobat. Saya dulu pernah kerja TKI di Malaysia, Kuching. Cuma saya tidak pernah kerja rumah tangga. Saya kerja di tempat roti, kilang roti, dan satu kali lagi di kedai makan nasi ayam yang punya itu orang Bangla. Oke, sekarang kita lanjut lagi, sobat, nyapu di sebelahnya tuh sama sekuntit. Tuh. Sekuntit ini memang diajar untuk aktivitas di rumah, sobat, karena dia anak perempuan. Kalau anak perempuan ini ya wajib sudah tahu urusan di rumah. Jangankan perempuan, laki-laki saja harus tahu urusan di rumah, apalagi perempuan. Memang sudah kodratnya kita sebagai seorang perempuan tahu urusan di rumah kan, baik beres-beres, baik masak. Suatu saat kita akan menikah tuh. Kalau udah menikah pasti kita ketemu sama mertua, sama ipar. Kalau kita tidak pintar masak, tidak pandai beres-beres rumah, otomatis kita tidak disenangi sama ipar ataupun mertua. Kalau kita pandai segalanya, otomatis disenangi. Kebanyakan seperti itulah, ya kan? Sekarang waktunya kita kasih ikan makan. Tuh, pada kelaparan nih ikan hiasnya Ibu Irma. Tuh ada hiu, ada juga itu tuh yang putih-putih itu hiu Australia. Tapi jinak, sobat. Tuh. Ikannya pada lapar, kita kasih makan dulu. Masa kita aja makan, ikan nggak makan, ya kan? Tuh, nah itu hiu Australia namanya, hiu putih. Setelah itu sekarang kita berada di dapur lagi mau masak nasi nih. Masak nasi ini tidak banyak, sobat, cuma 3 centing ataupun 3 kaleng susu. Sampai besok hari baru habis nasinya. Kalau saya menyuci beras ini 3 kali, kadang 4 kali cuciannya, sobat, biar bersih. Air berasnya bersih dan tidak mudah basi, dan nasinya tahan sampai besok. Kalau kita nyucinya bersih, otomatis nasinya tidak mudah basi, ya kan? Tuh, setelah kita cuci, kita lap di bawahnya ini supaya hidupin api magicomnya itu tidak bermasalah. Jadi dilap dulu, jangan sampai basah. Setelah itu kita masukin ke magicom, kita hidupin colokannya. Selesai sudah urusan masak nasi. Kita pindah lagi ke dapur. Sekarang sebutit lagi bersihkan dapur ini. Ini paling kotor gaul di sini, sobat. Karena di sini bekas kita masak kan, mana minyak, jadi di sini ini wajib untuk disikat, dikasih rinso, disikat, karena di dapur kotor ini paling kotor. Jadi di situ harus bersih. Sekarang kita beralih, saya lagi ngepel di dalam. Tuh, saya lagi ngepel.
Kalau sudah kita sapu, ya wajib kita mengepelnya, ya kan? Sudah pasangannya itu sapu dan dipel. Ya, cukup ngepel 1 hari 1 kali. Kalau ada bekas hujan, kalau ada bekas-bekas tapak kaki, kita wajib juga pel lagi, supaya tetap bersih. Kalau sudah bersih kan, kita enak tuh memandang. Kalau mau duduk enak, kalau mau baring juga enak, hilang kuman-kumannya. Cukup ibu-ibu yang tahulah masalah kebersihan di rumah. Kalau sudah sapu, pasti dia ngepel. Tuh, kalau kita sudah mengepel seperti ini, kan enak sudah. Rumahnya besar, jadi pelan-pelan saja kita aktivitas, yang penting selesai dengan selamat. Tuh, saya lagi mau hidupin AC, karena kalau setelah dipel ini kan dia kan masih ada basah-basah tuh. Nah, kalau dihidupin AC dia cepat keringnya, jadi tidak pakai lama lagi menunggu kering. Kita hidupin AC dulu ya tuh. Oke, sekarang kita sudah berada di dapur, biasa tempat kita. Sekarang kita berada di dapur, tempat biasanya kita mukbang. Sekarang kita mau masak-masak. Masak aktivitas kita hari-hari untuk mengisi kampung tengah. Tadi pas saya masak nasi goreng buat anaknya Ibu Irma. Kita lagi mau buat, ada ayam yang digoreng, cumi dimasak bumbu kacang, sama lalapan jengkol tadi. Ada lewat kai. Udah, pokoknya kita aktivitas dapur lah. Biasa kita mukbang di sini. Biasa kita makan-makan di sini. Ya, menghabiskan waktu di dapur. Setelah kita masak-masak, ya wajib untuk dibersihkan juga lagi nih di dapur. Si Kuntit lagi nyapu, sobat. Bersihkan pas indominya jatuh tadi. Ibu Irma menyuruh dia masak indominya terlepas, jadi jatuh di bawah. Sapu lagi dia si Kuntit. Ya, mau bagaimana lagi, dia harus bersih, ya kan? Rumah dimanapun kita berada, kita harus bisa menyesuaikan diri untuk bersih-bersih dan beres-beres rumah. Sambil olahraga ini namanya. Olahraga di rumah.
Oke, setelah dari kita masak-masak di dapur, saatnya kita ke dalam. Ini suami saya mau berangkat ke sekolah, pas ada urusan di sekolah, kita lihat dia itu lagi pakai jaket, pakai masker, jaga jarak, takut kena corona. Tuh, dia lagi nyiapin tasnya, bawa helm, bawa laptop. Kita hanya mempunyai motor saja sobat. Yang penting judulnya ada kendaraan untuk aktivitas kemana-mana.